Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Purnomo Agung, biasa dipanggil Agung. Hari ini saya akan sharing atau berbagi tentang public speaking. Teman-teman semua mungkin pernah mengalami gugup atau blank saat berbicara tentunya ya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Sebelum kita masuk ke dalam apa itu public speaking dan bagaimana kita membongkar masalah-masalah dalam public speaking, kita perlu mengetahui definisinya terlebih dahulu. Bahwa public speaking itu kegiatan menyampaikan ide atau gagasan dengan maksud atau yang memiliki tujuan tertentu. Kemudian apa saja tujuan-tujuan public speaking itu? Public speaking memiliki 3 tujuan. Yang pertama, tujuan public speaking adalah to inform, bagaimana kita menyampaikan informasi. Yang kedua, to entertain, bagaimana dalam konteks public speaking kita mampu menghibur. Yang ketiga, to persuade, bagaimana dalam konteks public speaking kita mampu mengajak orang, mampu mempengaruhi untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Yang pertama itu inform, to entertain, dan to persuade. Selanjutnya dalam public speaking itu juga banyak sekali hal yang perlu kita pelajari agar kita mampu melaksanakan atau mempraktikkan public speaking dengan baik, sehingga disebutlah seorang public speaker atau public speaker yang profesional. Apa yang perlu dikuasai supaya kita bisa menjadi seorang public speaker profesional? Yang harus Anda kuasai yang pertama adalah Anda harus memahami 3E dalam public speaking. Apa saja itu 3E? Etika, etiket, dan estetika. Etika, bagaimana ketika Anda berbicara itu Anda melihat kondisi, Anda mampu menyampaikan sesuatu penuh kearifan dengan etika yang baik. Bagaimana Anda mampu menghormati orang yang penting dalam satu forum, audiens. Bagaimana Anda mampu membawa diri, bagaimana Anda berpakaian itu juga harus etika. Yang kedua adalah etiket. Anda melihat aturan main, Anda melihat di forum apa Anda bicara, Anda melihat dalam konteks apa Anda bicara, sehingga Anda mampu menyesuaikan pembicaraan. Yang ketiga adalah estetika, adalah nilai keindahan. Bagaimana Anda mampu memberikan nilai-nilai tambah, Anda mampu menghadirkan keindahan-keindahan dalam berbicara. Misalnya dalam menyampaikan informasi, bagaimana Anda mampu menyampaikan hal-hal yang baru yang membuat audiens merasa ini sangat penting untuk didengarkan. Yang pertama itu 3E. Lalu apalagi yang perlu kita kuasai dalam teknik public speaking selain etika, etiket, dan estetika secara prinsip harus kita kuasai. Yang kedua adalah bagaimana kita menguasai mimik. Tentunya Anda pernah pasti ya mendengar orang berbicara, melihat orang berbicara yang datar mukanya. Apa yang Anda rasakan? Ya tentunya bosan ya. Maka seorang public speaker itu memerlukan teknik mimik. Bagaimana kita memainkan alis, bagaimana kita memainkan bibir, ada waktunya kita memiringkan. Bahkan ini pun termasuk bagian dari mimik. Mimik seperti itu bagian dari mimik. Bagaimana Anda mampu menitipkan atau membesarkan mata, bagaimana Anda memikirkan naik satu, ngangkat. Nah, itu adalah teknik dalam public speaking. Anda harus kuasai, karena kalau tidak, Anda akan bingung memainkan mimik ketika berbicara. Ketika kita rajin berlatih, akhirnya di dalam mimik kita, alis kita latih, bibir kita latih dalam berbicara, gerakan kepala juga kita latih, maka kita akan, insya Allah kita akan mampu berbicara menggunakan teknik public speaking yang baik. Kemudian yang kedua, selain ini, yang perlu kita kuasai adalah gestur. Gestur itu adalah gerak-gerak kecil yang memiliki maksud. Kenapa ini penting dalam teknik public speaking? Karena gerakan ini bisa memberikan power atau bisa menguatkan pesan. Contoh, bahkan tanpa saya berikan pesan itu cukup saya sampaikan melalui gestur,
Anda pasti sudah bisa menangkap. Contoh, itu Anda bisa menangkap ya. Saya mau makan, atau saya mau minum. Ya, jadi dia sangat memberikan power dalam bicara. Bayangkan ketika seorang public speaker bicara, tidak bergerak, ini tangannya tidak bergerak, bahkan badannya kaku, tentu akan bosan ya. Makanya perlu kita menguasai teknik gestur ini supaya dalam berbicara kita bisa memberikan pelayanan yang baik kepada audiens. Gestur ini meliputi apa saja? Gerakan tangan. Bagaimana Anda mampu belajar melatih di tangan untuk bergerak ketika berbicara. Saya, Anda, kita semua makan, minum. Anda yang di depan, Anda yang di tengah, Anda yang di belakang. Misalnya besar, kecil, sedikit, framing, apalagi misalnya tinggi, masa lalu, masa depan, dan lain sebagainya. Itu teknik-teknik di dalam gestur yang perlu kita kuasai. Kenapa? Untuk tadi, supaya ketika kita berbicara, ini tangan tidak bingung digerakkan. Ini tangan tidak bingung harus bagaimana. Karena kita belajar, tangan punya ilmu bagaimana berbicara, ikut berbicara. Ketika kita berbicara, kaki juga punya ilmu untuk ikut berbicara. Bahu, ketika kita berbicara, bahu juga ikut berbicara. Bukankah ini juga bagian dari bahu? Jadi itu perlu dilatih. Dan latihan ini memerlukan proses waktu. Jadi sampai itu menjadi subconscious Anda, sampai menjadi bawah sadar. Pertama-tama lakukan itu dengan sadar, penuh kesadaran. Anda baca, Anda bagaimana caranya supaya memahami itu, Anda paksa lakukan itu, ulang-ulang, insya Allah kalau konsisten, itu akan menjadi diri Anda atau bawah sadar. Selanjutnya selain 3E dan mimik serta gestur, teknik yang harus Anda kuasai untuk bisa menjadi seorang public speaker yang profesional atau baik adalah Anda juga harus menguasai teknik vokalisasi. Apa itu vokalisasi? Dramatisasi suara, atau bagaimana Anda mampu memahami tinggi rendahnya sebuah suara yang hendak diucapkan. Di dalam teknik vokalisasi kita bagi menjadi 3. Ada vokal seperempat. Kalau saya punya istilah dari pembagus, vokal seperempat ini adalah vokal persuasif. Suara yang biasanya dilakukan untuk memberikan pengaruh. Biasanya ini suaranya diucapkan secara lirik ya, atau mendekati berbisik. Contoh, Anda yang sana, sini, saya ingin bicara. Nah, itu suara persuasif atau seperempat. Kalau Anda ingin masuk surga, Anda harus banyak melakukan amal soleh. Nah, itu salah satu contoh persuasif vokal seperempat. Yang kedua, vokal 34 atau istilah lain broadcasting voice, atau bisa juga dibilang natural voice. Suara 34 ini adalah nada yang biasa kita pakai sehari-hari, suara yang standar. Biasanya ini dipakai untuk channel radio atau presenter dan lain sebagainya. Yang saya sampaikan ini menggunakan pola vokal 34 standar. Lalu yang ketiga adalah vokal 4/4 atau istilah lainnya vokal full atau attention voice. Vokal 4/4 ini biasanya diucapkan untuk hal-hal yang sifatnya penting dan memerlukan perhatian. Contoh. Baik Bapak Ibu sekalian, karena acara mau dimulai, kita mulai acaranya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu ada kita tinggikan. Baik untuk Bapak Ibu yang di sana, itu attention voice, suara 4/4. Oke, kalian pasti bisa. Itu adalah sudah masuk ke vokal attention voice yang diberikan control persuasif attention voice. Itu teknik yang perlu kita pelajari. Selain 3E, selain mimik, gestur, dan vokalisasi suara, hal yang paling penting harus kita dapatkan supaya kita bisa menjadi seorang public speaker adalah kita harus memiliki jam terbang. Pengalaman itu penting. Kenapa? Karena kenapa ada orang yang sangat percaya diri ketika berbicara?
kenapa ada orang yang sangat terlihat menguasai? Itu karena orang itu sudah sekian kali berbicara di depan, sudah sekian kali memiliki pengalaman. Oleh karena itu, ketika Anda sudah mempelajari teknik-tekniknya, Anda sudah menguasai teorinya, Anda tetap tidak akan bisa lancar dalam berbicara atau menguasai panggung kalau Anda tidak memiliki jam terbang atau tidak punya cukup pengalaman. Sehingga Anda bisa mengatasi mental berbicaranya seperti groginya, nervousnya. Bukankah nervous itu bisa berkurang ketika Anda memiliki jam terbang, memiliki pengalaman yang Anda kemudian nikmati pengalaman berbicara itu. Jadi Anda harus melatih, memaksa diri untuk berbicara di depan umum. Yang terakhir, untuk bisa menjadi seorang public speaker profesional tidak hanya membutuhkan teknik dan pengalaman, tidak hanya membutuhkan 3E, gestur, mimik, vokalisasi, ataupun pengalaman itu, tetapi hal juga yang paling penting adalah bagaimana Anda punya data, Anda punya materi, Anda punya substansi yang ingin disampaikan. Percuma Anda belajar tekniknya kalau isinya kosong. Percuma ketika Anda belajar bagaimana tangan bergerak, bagaimana kaki bergerak, bagaimana mulut mengucapkan, kalau tidak ada datanya. Oleh karena itu penting untuk kita mengisi data sebagai amunisi kita ketika berbicara. Apa yang kita lakukan untuk mengisi data? Bisa dengan membaca buku, bisa dengan diskusi, bisa mendengarkan materi-materi atau ilmu yang ada di internet, bisa di YouTube misalnya. Era milenial itu era keterbukaan informasi. Mestinya di era ini tidak ada orang problem berbicara, karena data bisa didapat dari mana saja. Oleh karena itu manfaatkan teknologi yang canggih ini, searching apa yang Anda belum pelajari, cari apa yang Anda belum bisa kuasai, sehingga dalam public speaking Anda mampu menyampaikan dengan percaya diri dengan data-data yang mendalam dan meluas. Jadi data sangat perlu ya, penting isinya materi. Jadi jangan hanya bermanuver, tetapi Anda tidak punya bensin. Kalau saya ibaratkan naik mobil, ya, kita belajar teknik, belajar gestur, mimik, vokal, seperti kita belajar velom, manuver, tapi kita nggak punya bensin, tidak bisa jalan. Anda belajar teknik public speaking, tapi kosong isinya, tidak ada substansi yang disampaikan. Oleh karena itu, kita belajar teknik, juga kita masukkan isinya. Kita belajar manuver, kita belajar mengendarai, kita cari bensinnya juga, ya. Oleh karena itu, sekali lagi saya ulangi, hal yang perlu kita persiapkan supaya kita bisa meniti proses menjadi seorang public speaker yang profesional itu ada 6. Yang pertama, Anda harus bisa memahami 3E, yaitu etika, etiket, dan estetika. Kuasai kondisinya bagaimana, norma-norma bagaimana. Yang kedua, bagaimana Anda menguasai mimik. Anda belajar berlatih bagaimana memainkan mimik Anda. Yang kedua adalah gestur, gerak-gerak kecil tadi. Insya Allah ketika Anda rutin berlatih itu, Anda akan bisa. Yang ketiga, vokalisasi. Suara Anda latih. Ada rendah, ada sedang, ada tinggi. Kelima, selain vokalisasi, yang perlu Anda kuasai juga selain vokalisasi ya tadi ya, yang perlu Anda kuasai dan yang perlu Anda lakukan adalah Anda mencari pengalaman, Anda mencari jam terbang dalam berbicara, dalam ngobrol sama teman misalnya. Anda melatih diri menggunakan speaking, karena berbeda antara speaking dan talking. Nah, ini harus dibedakan bahwa speaking itu adalah berbicara, bahasanya baku, penuh etika, estetika, dan estetika. Tapi kalau talking itu hanya ngobrol, ngomong biasa. Nah, jadi Anda bisa melatihnya juga dengan membiasakan berbicara atau ngobrol dengan teman dengan nuansa speaking. Jadi nggak kayak ngobrol yang pakai bahasa sehari-hari, tapi Anda menggunakan bahasa yang baku. Itu juga bisa Anda lakukan. Kemudian setelah Anda mendapatkan pengalaman, yang terakhir yang perlu Anda kuasai adalah Anda harus masukkan data. Anda harus ambil bensinnya
supaya ketika Anda berbicara ada substansi yang dibawa, tidak tong kosong dari bunyinya. Anda piawai tapi kosong isinya. Anda perlu bisa, Anda perlu sanggup, dan Anda pasti bisa kalau Anda mau berlatih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam sesi sharing session ini. Semoga apa tadi yang saya sampaikan bisa menjadi bekal untuk Anda, dan juga ini bisa memotivasi diri saya untuk terus belajar dan belajar, untuk terus berlatih, sehingga insya Allah ketika kita konsisten melatih ini, insya Allah kita akan menjadi seorang public speaker yang baik, yang profesional. Baik, itu saja sekali lagi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau lebihnya mohon maaf. Berbicaralah, karena berbicara mengekspresikan pikiran Anda. Ketika pikiran Anda positif, maka Anda akan menyebarkan banyak manfaat kepada seluruh sebanyak mungkin manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.